Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah partai yang sangat menarik, menampilkan pertandingan Bobby Fischer saat melawan International Master William Addison. Partai ini cukup mengagetkan karena William Addison pada langkah pertamanya merespon dengan langkah yang jarang dimainkan pada era tersebut, sehingga dikabarkan Fischer langsung tersenyum saat mengetahui lawannya memainkan langkah tersebut. Tahun 1970 di Internacional Palma de Mallorca, Spanyol. Saat itu Fischer yang memegang putih memulai permainan dengan pion E4. Lawannya International Master merespon dengan langkah yang mengejutkan D5. Pertahanan Skandinavia pada saat itu pembukaan ini sangat jarang dimainkan. Jadi memainkan pembukaan seperti itu melawan Bobby Fischer pada tahun 1970 adalah hal yang cukup berani untuk dilakukan, dan hal itu rupanya sangat mengejutkan dan menyenangkan buat Fischer, dan itu dikabarkan membuatnya tersenyum dan tertawa saat melihatnya. Nah, apakah itu sebuah tawa kehangatan atau tertawa mengejek? Fischer menyambut langkah itu dengan pion makan pion. William merebutnya kembali dengan menteri yang memungkinkan Fischer untuk menyerangnya kembali sambil mengembangkan dengan kuda C3. Ini tentu saja membuat alasan utama mengapa pembukaan ini jarang dimainkan. Harus menggerakkan menteri kembali yang memungkinkan putih melompat jauh ke depan dalam pengembangan buah catur. Respon yang paling populer dari hitam di sini adalah melangkah ke A5, tetapi William memilih menteri D8, hanya mengembalikan menteri ke tempat semula. Tetapi putih memiliki keunggulan signifikan dalam pengembangan setelah D4. Putih akan dengan mudah mengembangkan sepasang gajahnya, tetapi hitam punya gajah petak terang yang siap dikerahkan. Menterinya mempunyai pemandangan indah ke arah pusat. Kuda F6, Fischer membalas dengan salah satu gerakan favoritnya sepanjang masa gajah C4. Ia menyukai gajah petak terang yang mengarah ke sisi sayap raja, dan ada alasan kuat karena langkah ini telah membangun reputasi sebagai salah satu senjata serangnya yang paling efektif, khususnya dalam pertahanan Sisilia. Addison tidak gentar, tampaknya ia masih penuh dengan optimisme. Ia menanggapi gajah F5 dengan tujuan untuk menempatkan gajahnya di luar rantai pion yang akan terbentuk setiap kali ia memainkan langkah E6 untuk mengaktifkan gajah satunya. Tetapi ini bukan langkah terbaik dalam posisi tersebut. Pemain terkuat saat ini lebih memilih pion A6, merencanakan B5 dengan menang tempo karena sambil menyerang gajah putih, diikuti gajah ke B7. Karena langkah gajah F5 ini memungkinkan Fischer untuk melompat lebih jauh ke depan dalam perkembangan dengan langkah menteri F3, menyerang gajah di F5 dan pion B7 yang tidak dipertahankan. Apabila era sekarang yang dengan analisa komputer menyarankan hitam memainkan E6, sehingga setelah menteri mengambil pion B7, hitam dapat memainkan kuda di 7 dan kemudian gajah ke D6. Bersiap untuk rokade. Selanjutnya hitam akan mampu mengimbangi perkembangan buah. Apakah sepadan dengan hilangnya pion? Mungkin tidak, tetapi ini usaha terbaiknya. Oke, kita kembali. Atau bagaimana jika menteri mengambil pion D4? Maka menteri putih akan mengambil gajah di F5. Tentu saja menteri hitam tidak dapat mengambil balik gajah yang hilang karena akan skakmat di C8. Oke, di partai aslinya hitam memainkan menteri C8, mempertahankan gajah di F5 dan pion di B7. Fischer melanjutkan dengan gajah G5. Mengapa ini lebih baik daripada gajah di F4? Masalahnya hitam saat ini perlu mengembangkan gajah di F8, sehingga dia perlu untuk membuka pion E6. Nah, saat itulah putih dapat memainkan gajah pukul kuda, sehingga ini akan merusak struktur pion hitam. Apabila hitam memainkan G6 untuk rencana perkembangan gajah ke G7, maka sekali lagi putih memiliki gajah makan kuda. Setelah pion makan balik, file E akan terbuka dan putih dapat memulai eksploitasi menteri E3 skak. Oke, kita kembali. Di posisi ini komputer merekomendasikan langkah pion C6 untuk mengontrol petak D5. Ini sangat penting karena ada beberapa langkah ancaman dari putih seperti kuda D5 atau dorongan pion D5. Oke, di partai aslinya Addison memainkan langkah yang sedikit rakus, pion gajah makan pion C2. Setelah balasan dari Fischer, benteng C1 menyerang gajah. Ia mundur ke G6,
kuda E2 yang bersiap rokade. Hitam kuda D7, Fischer rokade. Addison memutuskan sudah waktunya untuk mengaktifkan gajah rajanya dengan memainkan E6. Ia sadar bahwa mempertahankan rajanya di tengah terlalu lama tidak akan memberikan dampak positif. Nah, di posisi ini Fischer berhenti sejenak dari bermain seperti komputer, tetapi memainkan gerakan yang tidak akurat. Yang seharusnya dilakukannya adalah meletakkan kudanya di F4, memperbaiki posisinya sementara, bahkan dapat melakukan pengorbanan di E6. Tetapi dia sedikit lengah dengan memainkan gajah mengambil kuda F6. Pion mengambil balik, dia tidak memukul dengan kuda. Logikanya adalah dia menjaga agar diagonal ini tetap terhalang. Dan setelah balasan Fischer D5, dia sekarang menanggapi E5. Meskipun hitam memiliki pion ganda, tampaknya ini cukup dipertahankan dengan baik. Dia punya beberapa alternatif, misalnya gajah bisa ke D6 atau ke H6. Dia bisa menempatkan raja di F8 dan menempatkan benteng di G8, mengeksploitasi file G yang setengah terbuka. Fischer memutuskan memainkan gajah B5, memaku kuda. Ancamannya adalah menteri mengambil pion F6 yang semula dipertahankan oleh kuda. Tapi Addison dengan tenang memainkan langkah pengembangan gajah E7 sekaligus mempertahankan pionnya. Tapi hitam tidak menyadari sama sekali bahwa ajal akan segera menjemput. Fischer sekarang menaruh kuda di G3 sehingga langkah F5 tidak lagi dimainkan. Addison A6 yang mengganggu gajah. Namun sebagaimana yang diduga, ini bukan langkah yang baik karena hanya mendorong Fischer untuk menggerakkan gajahnya ke D3. Ini malah menjadikan gajah ini lebih unggul sehingga meningkatkan kendali atas peta F5. Berikutnya adalah menteri D8 mengeluarkan menteri dari file C di mana benteng putih bersembunyi. Mungkin juga mengantisipasi gajah masa depan di F5 dari Fischer yang bisa memaku kuda hitam di D7. Dan inilah yang akhirnya dimainkan Fischer. Pertama-tama dia memasukkan gerakan H4 mengancam H5 yang memaksa hitam melakukan pertukaran gajah, melepaskan sebagian kendali atas lubang di F5. Oleh karena itu ada gerakan H5 yang mencegah majunya pion putih. Fischer memainkan gajah F5. Sekarang kita bertanya-tanya mengapa putih tidak meletakkan terlebih dahulu kudanya di peta F5. Namun setelah raja ke F8, putih tidak benar-benar memiliki cara cepat untuk menerobos. Bobby Fischer telah menetapkan bahwa jalan tercepatnya menuju kemenangan adalah dengan membersihkan file D, di mana dia dapat menempatkan benteng di hadapan menteri hitam, menaruh kuda di E4, mendorong pion ke D6. Tentu saja Addison tidak tinggal diam. Dia punya beberapa hal yang dicoba. Kuda B6 untuk memberi sedikit tekanan pada pion putih D5. Mungkin dia bisa mengalihkan kuda ke D6 melalui petak C4 untuk menghantam beberapa petak-petak penting dari putih. Namun Fischer telah menyiapkan respon yang kuat. Kuda E4 membuka mata di sepanjang file C, mencegah kuda masuk ke C4 meskipun menghilangkan semua pertahanan terhadap pion D5, sehingga mengorbankan agar kuda hitam mengambil pion D5. Fischer telah meramalkan segalanya dan telah menyimpulkan dengan benar-benar segala tindak lanjutnya yang sangat akurat. Benteng D1, hitam benar-benar kalah telak dan langkah ini disertai dengan ancaman taktis yang sangat konkret. Benteng mengambil kuda. Setelah menteri mengambil, kuda makan pion F6, skak sambil membuka menteri menyerang menteri. Menteri hitam akan hilang. Jadi hitam memiliki C6 yang menambah pertahanan. Fischer kini meningkatkan tekanan pada kuda hitam dengan kuda C3. Addison menteri B6 melihat tidak ada cara yang lebih baik untuk menambah pertahanan pada kudanya di D5. Dia memutuskan untuk mengajar pion lain, pion B2. Hitam ingin mempertahankan keunggulan dua pionnya. Fischer memainkan langkah taktis memaksa benteng makan kuda, pengorbanan kualitas. Setelah pion mengambil, kuda merebut kembali, menyerang menteri, menekan gajah, mengancam dengan garpuan di F7. Itu semua adalah cara yang paling sederhana untuk menang. Addison bisa saja menggerakkan menterinya ke D6 atau D8. Namun dia mencoba sedikit mengubah keadaan dengan menangkap pion di B2, menyerang balik benteng yang tidak dijaga.
Namun Fisher memiliki benteng B1 yang dipertahankan oleh gajahnya menyerang menteri. Hal ini memungkinkan Addison untuk mengambil pion lain di A2, memberinya surplus 3 pion. Jadi bahkan jika dia kehilangan bentengnya di sini akibat garpuan kuda, jumlah materialnya masih dianggap berimbang, tapi dia akan tetap kalah karena keadaan kubu rajanya yang menyedihkan. Namun Fisher tidak memainkan kuda C7 untuk melakukan garpuan karena dia mempunyai sesuatu yang lebih baik. Jauh lebih baik benteng mengambil pion B7. Addison memutuskan bahwa ia sudah cukup melihat dan menyerah di sini dan sama sekali tidak prematur. Fisher mengancam segala macam hal mengerikan di sini. Gajah di E7 diserang 2 kali, tetapi itu bahkan bukan masalah terbesar karena setelah dia mencoba gajah D6. Nah, di sini sebenarnya putih memiliki skakmat yang dipaksakan dalam 10 gerakan yang dimulai dengan gajah memukul gajah. Ketika cara terbaik hitam untuk memperpanjang penderitaannya menurut komputer adalah dengan benteng H6. Tapi coba kita lihat hal yang lebih nyata dengan pion merebut kembali supaya kita dapat melihat seberapa buruk getarannya. Setelah kuda melakukan skak di F6, jika raja ke F8, maka kuda ke D5 membuka menteri melakukan skak diikuti mat dalam 2 gerakan berikutnya. Atau jika raja ke D8, maka benteng melakukan skak, raja C8 dan menteri skak mat. Dan tentu saja ada beberapa varian pertahanan lain yang tidak ada harapan yang dapat dicoba oleh hitam sebagai respon terhadap benteng Fisher yang mengambil pion B7. Namun saya rasa kalimat ini cukup menyoroti kondisi raja hitam yang sangat rentan dan bagaimana kondisi itu akan dieksploitasi dengan cara yang sangat mirip dengan ini dalam setiap variannya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.